lokasi yang terkenal sebagai lokasi lava bantal berbah, ya. Lava bantal berbah. Lokasi utama itu adalah kita di lokasi lava bantal berbah. Tapi sebelum saya menjelaskan apa lava bantal berbah itu dan kemudian ada cerita apa, itu saya akan mengulangi dulu. Saya akan mereview ya pembekalan kita kemarin sore, bahwa tujuan dari field trip kita itu adalah mengetahui sejarah geologi, ya, sejarah kebumian dari wilayah Yogyakarta, ya. Jadi kita capek-capek seharian ini sebetulnya untuk apa? Untuk mengetahui sejarah geologi atau sejarah kebumian, ya, wilayah Yogyakarta. Dengan cara apa? Ya, mengetahui sejarah suatu wilayah itu bisa dengan cara membaca teks, ya, melihat video atau dan sebagainya. Tapi kita akan melakukannya dengan cara melihat bukti-bukti dari prosesnya, ya, melihat bukti-bukti dari proses sejarah atau perkembangan geologi di Yogyakarta, ya. Nah, melalui apa? Bukti-bukti itu, yang melalui salah satunya, atau pertama kali nanti kita eksplor bukti sejarah geologi itu seperti yang ada di tempat ini, ya. Nah, dalam diskusi kita kemarin, sejarah geologi kota Yogyakarta, atau bukan kota ya, tapi wilayah Yogyakarta, ya, itu kemarin kita bagi menjadi berapa? Saya bawa gambarnya sih. Oke. Iya, mudah-mudahan kelihatan ya dari atas, ya. Ini ada gambar skematik, ya. Yang sebelah kanan ini skematik, yang ini adalah peta geologi Yogyakarta dan sekitarnya. Ini Gunung Merapi, ya. Kemudian ini Kulon Progo, ya. Ke arah sana itu berarti ke arah Bayat. Jadi kita nanti akan sampai di Bayat itu di mana? Di titik ini Bayat itu, ya. Bayat itu di sini. Nah, sekarang kita berada di mana? Kita berada di nomor lava bantal berbah. Jadi kita berada di nomor 3, yaitu kita berada di sini, ya. Kita berada di sini. Nah, kemudian dari peta geologi ini, ya, dari warna-warna batuan yang berbeda-beda, yang paling banyak atau yang paling luas itu adalah batuan berwarna apa? Berwarna biru, ya. Mungkin agak gimana posisinya biar teman yang di sana siapa? Mungkin agak ke sana sedikit. Ya. Ya. Mungkin teman-teman yang di kanan bisa pindah ke sebelah sini. Ya. Atau di sini bisa ini. Pindah ke sini aja nggak apa-apa. Sebelah sini. Ya. Oke. Sini. Di tangga nggak apa-apa. Sini. Sini loh. Sini. Biar kelihatan. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi peta geologi wilayah Yogyakarta itu batuan yang atau ya ini warna satuan batuan, ya. Warna satuan batuan yang dominan itu adalah yang berwarna abu-abu. Warna abu-abu itu menunjukkan batuan yang berasal dari kegiatan gunung berapi sekarang. Ya. Kan kemarin kita sudah bukan sepakat ya, tapi saya menjelaskan bahwa peristiwa sekarang itu bisa kita beri tema sebagai peristiwa gunung berapi masa kini, betul nggak? Gunung berapi modern, ya, Merapi. Nah, ini produknya ini ada di Gunung Lawu juga, ada di Gunung Merapi, dan warnanya kita beri warna abu-abu. Jadi kalau Anda lihat peta ini, hampir sekitar 60% itu warna batuannya adalah warna abu-abu. Berarti dia warna dari proses gunung api yang sekarang, ya, modern, ya, dengan sumber-sumber dari endapannya itu adalah dari gunung berapinya. Ada Merapi, ada Merbabu, kemudian ada Lawu, ya. Nah, 3 gunung dalam peta ini itu membuat
wilayah ini menjadi dominan warna apa? Warna abu-abu, ya. Kemudian warna yang dominan kedua itu adalah warna biru, ya. Karena warna biru itu adalah warna dari batuan, ya, yang menumpang di atas batuan yang lebih tua di bawahnya. Berarti batuan yang biru itu termasuk batuan yang tua atau yang muda, ya? Yang muda, karena dia menumpang di atas yang warna coklat-coklat ini, ya. Ya, jadi warna-warna coklat ini itu warna batuan yang ketiga. Berarti warna biru, kemudian dia menumpang di warna coklat, dan kemudian warna coklat ini itu ada singkapan jendela, singkapan kecil di bayat itu yang coklat ini menumpang di atas batuan yang ada di bayat, ya. Jadi kalau kita urutkan batuan-batuan yang ada di PK Geologi ini, maka kita bisa membuat sebuah kolom, ya, kolom geologi, kolom stratigrafi itu terdiri dari peristiwa-peristiwa yang dibentuk oleh atau yang menghasilkan batuan-batuan tadi, ya. Nah, yang dari paling bawah atau yang dari paling atas. Dari paling atas boleh juga, ya. Yang atasnya abu-abu kan, berarti yang paling muda, paling dominan, ya. Kemudian di bawah yang abu-abu itu ada yang biru ini, ya. Nah, kemudian di bawah-bawah itu maka yang paling tua itu adalah yang warnanya ungu, ya. Jadi nanti kita kalau ke Bayat itu kita ke wilayah dari sejarah atau bagian periode geologi yang paling apa? Yang paling tua, ya. Batuannya juga batuan yang tidak umum dijumpai, yaitu batuan apa? Batuan metamorf, ya. Seperti Anda belajar batuan metamorf di geologi dasar, jadi kemarin saya barusan mengajar kelas saya tentang batuan metamorf. Itu batuan metamorf itu batuan yang istimewa karena prosesnya tidak terjadi di permukaan, ya. Batuan yang terjadi di permukaan itu apa? Contohnya kalau batuan yang kamu lihat ini sedang terjadi proses pembentukan batuan nggak lewat sungai ini? Batuan apa yang akan terbentuk? Batuan sedimen, ya. Terus kalau ada Merapi mengeluarkan materialnya pada malam hari atau kapanpun itu juga proses pembentukan batuan, ya. Batuan apa? Yang dari gunung api itu, batuan beku, ada lava, tapi juga ada yang dierusikan, ya, piroklastik. Nah, yang tidak Anda jumpai atau tidak ada bisa lihat itu adalah proses pembentukan batuan metamorf. Karena batuan metamorf itu terjadi di kedalaman yang dangkal atau dalam? Dalam, ya. Dia bisa lebih dari 3 km. Jadi kalau nanti di Bayat itu Anda lihat batuan metamorf warna ungu ini di sini, itu terdapat di permukaan, berarti dia sudah mengalami suatu proses atau suatu gejala apa yang bisa mengangkat kulit bumi atau kerak bumi ke atas dan sebagainya. Peristiwa tektonik. Jadi kalau Anda ketemu batuan metamorf, itu peristiwanya adalah peristiwa tektonik, ya, gitu. Makanya menarik, ya, karena batuan itu tidak ada di permukaan tadinya, ya. Oke, kemudian di atas batuan metamorf ada periode yang paling tua, kemudian ada warna kuning, ya. Ketika batuan metamorf itu terangkat, dia menjadi apa, ya? Menjadi daratan, ya. Nah, kalau dia menjadi daratan, itu buat batuan sedimen itu akan menjadi tempat sumber apa? Sumber erosi dari batuan sedimen. Berarti kalau Anda melihat material sedimen di batuan kuning, kira-kira asalnya itu dari mana materialnya? Kan batuan sedimen harus ada yang mengerosi, kan? Harus ada yang dierosi. Berarti hubungan antara yang ungu dengan yang kuning ini
ini menurut Anda ada hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali? Ada, karena batuan metamorf yang sepakat itu kemudian tererosi, lalu produknya itu menjadi warna apa? Warna kuning. Jadi material-material yang kuning itu sebetulnya berasal dari mana? Dari metamorf, tapi metamorf yang sudah terangkat, ya. Oke. Dan dia materialnya tidak ada gunung api, jadi belum ada gunung api pada saat itu, ya. Nah kemudian warna yang coklat-coklat ini adalah warna dari yang merah, yaitu gunung api yang sudah tererosi, gunung api purba, kita istilahkan gunung api purba, ya. Jadi di jalur pegunungan selatan itu, di Jawa ini, di bawah batuan yang berwarna biru, itu ada bekas komplek gunung api seperti yang ini. Ya, jadi dulu Merapi itu udah ada di selatan dulu. Tapi bukan Merapi namanya. Gunung api apa? Gunung api purba. Tapi statusnya sama dengan Merapi. Ya, itu dulu ada di sini. Ya. Dan karena dia ditumbuhi batu gamping di atasnya, berarti gunung apinya ada di mana? Di darat seperti sekarang atau di laut? Di laut, ya. Itu nanti buktinya, ya. Bukti apa nanti bahwa gunung api purba itu berada di laut? Di sini sudah kelihatan sebetulnya. Yaitu di atasnya ditumbuhi warna apa? Warna biru. Ya, jadi batu gamping itu menunjukkan bahwa gunung api yang dulu berkembang di pegunungan selatan itu ada di laut, ya. Oke, kemudian gunung api ini karena di laut dan kemudian dia hidup terus atau harus berakhir? Harus berakhir, karena kalau hidup terus kita tidak punya Merapi, betul? Ya, kan? Kalau hidup terus pegunungan selatan itu aktif terus, kita tidak punya Merapi dan tidak punya batu gamping. Karena batu gamping itu membutuhkan syarat tertentu kan untuk tumbuh secara luas gitu ya. Berarti dia membutuhkan syarat tertentu. Batu gamping kalau dalam koloni namanya apa? Terdiri dari koral, terdiri dari kerangka-kerangka. Namanya pakai T depannya. Terumbu karang. Terumbu ya. Jadi yang batuan yang warna biru ini banyak terumbunya, dan karena dia cukup lama berkembang di atas gunung api, maka terumbu atau batu gamping di Wonosari sana itu tebalnya lebih dari beberapa ratus meter, sehingga kalau dia larut akan ada banyak gua-gua. Itu fenomena apa ya? Batu gamping, banyak gua-gua, banyak sungai bawah tanah. Iya, itu fenomena apa namanya? Pakai K depannya. Fenomena kars ya. Ya, kars. Ya. Jadi ini sumbernya kars ya. Jadi ini yang biru ini suatu provinsi kars yang luas sekali. Makanya di sana ada geopark Gunung Sewu. Kenapa disebut Gunung Sewu? Karena kars itu membentuk suatu kerucut-kerucut hasil pelarutan. Nah, kerucut konikal bukan kerucut ya. Ya, konikal itu ya. Konikal itu banyak sekali, jumlahnya itu sampai katanya 1000. Padahal tidak ada yang pernah menghitung itu. Tapi karena banyaknya kemudian disebut ribuan. Makanya disebut gunung apa? Gunung Sewu, ya. Oke, kemudian di atasnya karena ini kemudian tidak aktif gunung apinya, lalu muncul terumbu ini dan terus disubduksi oleh lempeng Australia dari sini. Lama-lama terumbunya ke bawah atau ke atas? Karena didorong terus karena tekanan, terumbunya jadi apa? Naik. Karena naik, maka Pulau Jawa menjadi daratan. Dan kemudian muncul gunung api yang baru, itu bukan di selatan lagi, tapi munculnya di utara. Ya, jadi kita punya 5 periode. Jadi nanti selama perjalanan kita akan melihat warna-warna ini, bukti dari warna-warna ini. Ya,
Oke. Karena kita berada di tempat ketiga ini, Anda akan melihat warna yang dekat warna coklat ya. Warna coklat itu adalah warna yang merah. Warna yang merah itu umurnya mulai dari 30-an juta tahun sampai 18. Jadi kalau umurnya 36 sampai 18 itu kira-kira masa hidupnya berapa lama ya yang merah ini? Sekitar 20 berapa? 20 juta tahun. Ya. Nah, selama periode 20 juta tahun ini itu ada tahap-tahap awalnya dan tahap-tahap akhirnya. Jadi kalau gitu apa istimewanya kita belajar merah yang mulai dari bawah sampai merah mulai dari paling atas? Itu artinya apa? Artinya kita mengamati suatu riwayat atau suatu perkembangan dari sebuah busur gunung api ya, betul nggak? Sejak dia lahir sampai dia apa? Sampai dia habis ceritanya, betul nggak? Berarti ini itu adalah cerita tentang satu busur gunung api yang waktunya itu kira-kira sekitar berapa? 20 juta tahun. Nah, dari riwayat yang 20 juta tahun itu menurut Anda terdiri dari satu periode atau bisa kita bagi menjadi beberapa tahap? Dari 20 juta tahun itu yang merah ini ya, ini kan awalnya ini, betul nggak? Terus di sini mati dia, kan berubah menjadi batu gamping. Jadi dari awal sampai ini kan sekitar 20 juta tahun. Menurut Anda itu satu jenis atau satu sejarah atau di dalamnya bisa kita lihat ada semacam perbedaan atau tahapan-tahapan? Tahapan-tahapan ya. Oke, berarti kita akan membagi 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap kemunculan busur gunung api itu. Tahap awalnya, tahap kemunculan gunung api. Terus tahap kedua apa? Tahap puncaknya, tahap dia sedang terjadi besar-besarnya. Terus yang ketiga, tahap apa? Tahap akhirnya. Ya, berarti 3 tahap dalam warna merah ini itu harus ada perwalikilannya ya, betul kan? Tahap awal ditunjukkan oleh apa? Tahap yang sedang besar itu ditunjukkan oleh apa? Dan tahap akhirnya ditunjukkan oleh apa? Berarti nanti kita akan mengeksplor itu, ya. Oke, kita sekarang mulai dari warna merah, ya, dari warna merah. Tetapi warna merahnya, pertanyaan saya, kalau sebuah gunung api pertama kali gunung api di tempat kita ini namanya gunung api apa ya? Karena dia berlapis-lapis. Ada lava, ada breksi, ada lava, ada breksi, ada lava, ada breksi. Sehingga lama-lama dia menjadi tinggi ya. Gunung api apa itu namanya? Gunung api stratovolcano. Ya. Dengan komposisi andesitik ya, karena dia di jalur apa? Di jalur subduksi ya, andesitik, stratovolcano. Berarti tahap awal sebuah perkembangan gunung api ya, itu bisa jadi itu diawali oleh lava dulu atau breksi dulu? Lava dulu, ya kan? Lava dulu, ya. Baru kemudian kalau nanti lavanya sudah makin lama makin tinggi, dia akan terjadi desakan yang ini kemudian meletus, terjadi breksi. Lama lagi, gitu kan? Berarti tahap awal sebuah gunung api itu ditandai dengan munculnya lava, ya. Oke. Dan lava itu tadi ada di mana? Kalau ini ternyata ditumpuki oleh batuan yang berasal di laut, lavanya harus ada di laut, ya.
Oke, berarti sekarang kalau Anda saya ajak atau Anda melihat singkapan di depan kita ini adalah lava. Ya, lava komposisinya tidak murni andesit, dia sedikit basaltik. Ya, berarti dengan komposisi yang basaltik, dia waktu itu berarti dominan. Kalau batuan beku itu berkomposisi basaltik dibandingkan yang asam, itu lebih cair yang mana? Viskositasnya. Yang basal, contohnya Hawa itu saking cairnya dia bisa mengalir kemana. Atau yang ada di Islandia, yang di video YouTube itu yang baru lahir beberapa bulan yang lalu, itu cairnya itu karena dia lavanya adalah lava basaltik. Ya. Nah, kalau lavanya efusif seperti itu, maka di sini itu juga mirip, ya. Jadi lava di sini itu terjadi di air, ya, dia agak cair, ya, sehingga dia belum membentuk sebuah kerucut yang tinggi, dan karena kerucutnya belum tinggi, dia belum menghasilkan breaking, belum menghasilkan letusan, ya, karena kerucutnya tinggi. Ya, berarti ini masih lava terus. Nah, lava ini itu terus ke arah sana. Ya. Jadi ini sebetulnya lava bantal ini, ya, bentuk-bentuk bantal menunjukkan bahwa dia terbentuk di mana? Di air. Karena kecepatan apa? Kecepatan pembekuannya yang cepat di air. Sehingga dia membentuk apa? Membentuk bantal. Ya, jadi permukaan bantal itu menunjukkan bahwa dia membeku di air. Ya, berarti volkanisme lava bantal itu sebetulnya gunung api, ya. Itu menunjukkan bahwa lava. Jadi kalau Anda sekarang menyebut lava bantal berubah, maka di pengertian Anda itu sebaiknya memahami bahwa lava bantal ini adalah gunung api bawah laut. Submarine volcano. Dan karena dia masih lava semua, berarti namanya bukan stratovolcano, tapi disebut monogenetic volcano. Mono itu tunggal, genetik itu cara terjadinya. Berarti kalau ada yang mono, ada yang polo atau poli, ya. Yang poli itu adalah yang stratovolcano. Oke, berarti kalau Anda ketemu yang mono dengan nanti berkembang yang strato, itu duluan yang mana? Yang mono atau yang strato? Mono. Yang mono. Yang mono, ya, karena yang mono itu dia didahului dengan aliran lava dulu. Dan ini terbukti dari data pengukuran umur absolutnya, itu umurnya sekitar 30 sampai bahkan ada yang 50 juga tahun. Berarti dia umurnya lebih dari 30, berarti yang paling tua ini. Ya. Jadi kalau dari warna merah ini tadi, maka saya bisa klaim bahwa lava bantal ini adalah tanda-tanda vulkanisme pertama di Jawa. Ya, ini. Oke. Terus yang Anda injak ini batuan yang dari kenampakannya itu dia terdiri dari material-material gunung api juga. Ya. Tapi beda produknya. Kalau di sana produk lelehan, kalau ini produk apa? Karena dia merupakan debu gunung api, ya, jatuhan berlapis-lapis tebal. Berarti dia produk dari sebuah letusan gunung api. Jadi yang eksplosif atau eksplosif? Eksplosif, ya. Berarti di atasnya lava bantal ini, di pemikiran kita, di atasnya lava bantal ini berarti ada sumber gunung api yang besar, ya. Betul nggak? Iya kan? Karena kalau tidak ada gunung api yang besar dan meletus, tidak bisa menghasilkan batuan yang berada di atas lava bantal ini.
Bagaimana hubungan gunung api yang meletus besar itu dengan lava bantal? Sekarang saya mau tanya. Ada yang bisa menggambarkan nggak? Saya tanya dulu. Gunung api yang besar yang menghasilkan batuan yang Anda injak ini disebut formasi semilir. Yang ini, ya. Sedangkan yang di bawah itu namanya formasi kebubukan. Ya, hubungannya itu kontaknya tegas karena dua batuan ini memang berbeda, ya. Batuan lava ya dengan batuan piroklastik. Ini batuan piroklastik yang Anda injak ini. Ya, piroklastik itu artinya batuan yang dihasilkan dari kegiatan apa? Kegiatan erupsi, ya. Jadi yang warna terang ini dan dia halus itu bukan dilelehkan, tapi hasil apa? Hasil ledakan, ya, hasil eksplosif. Oke, sekarang saya tanya, berarti ada kegiatan dari formasi semilir, kita namakan aja ini gunung semilir, ya, setuju nggak? Yang saya injak ini, yang kita injak ini namanya gunung api semilir. Kok Pak Pras bisa yakin ini gunung api semilir? Loh, kalau tidak ada gunung apinya masa bisa menghasilkan formasi ini? Jadi kita lihat gunung apinya nggak ini? Hah? Enggak, ya. Jadi kita hanya lihat produknya. Berarti ini sudah ada berapa gunung api nih di tempat ini? 2 gunung api, betul ya? Gunung api lava bantal itu atau gunung api bawah laut, dan kemudian dia di atasnya itu ditimbun oleh produk dari gunung api semilir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa ada tumpukan dari gunung api semilir di atas submarine volcano? Itu skenario-nya gimana, ya? Pertanyaan saya, gunung api semilirnya jauh atau dekat dengan tempat ini? Pertanyaan saya pertama, gunung api semilirnya ketika meletus ini, kan meletus eksplosifnya nggak main-main. Ya, ketebalan yang Anda injak ini, formasi semilir, itu sampai di tebing breksi sana, yang jaraknya sekitar 5 kilo, itu masih ada. Jadi kalau dihitung, ini bisa ratusan meter tebalnya. Nah, tumpukan material setebal itu kan nggak main-main letusannya. Ya kan? Berarti gunung api semilir itu gunung api biasa saja, gede banget. Gede banget, ya. Makanya disebut super volcano. Ya, namanya semilir. Itu kalau sekarang, itu skalanya itu sama dengan Gunung Toba. Ya, Gunung Toba itu menghasilkan seperti ini, disebut Toba Top. Ya, sampai ini Toba Top itu kebalanya lebih dari 400 meter. Dan skala itu sama dengan semilir. Ya, nanti kita lihat di tempat lain itu masih ada kayak gini dengan ketinggian sampai 20 meter. Jadi kalau kita jalan dari sini ke tempat sana itu misalnya berapa ratus meter, dan kita bisa ikut ketebalan si semilir ini. Saya ingin menjelaskan bahwa dengan ketebalan yang ekstrim itu, berarti gunung yang menghasilkan itu juga gunung yang sudah kaleng-kaleng, ya. Betul? Kaleng-kaleng itu silakan main-main gitu, ya, nggak main-main, ya. Jadi semilir itu betul-betul gunung yang pokoknya hebat, ya, besar, gede, sehingga menghasilkan ini tebal sekali. Ini bahwa ini adalah letusan yang besar, itu adalah banyaknya batu aktif. Jadi nanti Anda kalau dikasih kesempatan lihat sendiri, cari batuan apa, kemah-kemah atau fragmen-fragmen yang warnanya putih, dan dia ringan sekali. Berarti dia terbentuk di udara. Nah, kalau di udara itu kan berarti kejadiannya harus dia diletuskan, kan? Iya nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, gunung semilir itu lokasinya dengan tempat kita itu harus jauh atau cukup dekat saja? Jauh. Seberapa jauh? Harus ada kriterianya. Seberapa jauh? Puluhan kilo bisa jadi. Pakai kalimat. Harus sejauh supaya lava bantal ini gimana?
harus jauh, mungkin puluhan kilometer, tapi harus ada penandanya, harus ada pernyataan yang menunjukkan bahwa itu memang jauh. Harus jauh, sedemikian rupa jauhnya, supaya lava bantal ini tetap aman, betul nggak? Kalau terlalu dekat, kita punya singkapan lava bantal, Ya, kan ikut apa? Ikut hancur. Kalau semilir hanya sekitar 1 kilo dari sini, Anda membayangkan itu kita nggak mungkin dapat singkapan lava bantal. Berarti lokasi gunung api Semilir itu harus cukup apa? Cukup jauh, ditambahi dengan statement sedemikian jauh tidak tahu sampai atau supaya si lava bantal ini tetap apa? Tetap ada. Nah, berarti saya harus gambar gimana ini? Kalau saya gambar, ada dua nih gambarnya, ya. Gambar pertama, ya, skenario yang pertama, kalau ada gitu ya, betul ya. Jadi kalau Anda mengeluarkan lava di sini, terus lava ini tambah besar menjadi gunung yang tinggi, kemudian meletus di sini, Anda punya lava bantal ini nggak? Hah? ya, Nggak punya ya? ya, Atau kalau terlalu dekat di sini, ya, ini lava bantalnya, terus yang ini jadi gunung api, ya, ada pertumbuhan di sana, tapi ini cuma lava bantal aja, jadi ini macet di sini. Ya, ini jadi lava bantal saja. Kemudian di sini jadi gunung api. Ini pun juga akan apa? Akan hancur, ya. Ini nggak berlaku nih skenario pertama. Berarti skenarionya gimana? Berarti skenarionya ini tetap ada air laut. Kemudian di sini ada ini ya. Oke, yang pertama gini lah, ya kan? Nah, ini si lava bantal ya, gitu kan? Nah, terus karena di sini supply semakin banyak, ini dia bisa cabang, cukup jauh. Ini jaraknya mungkin 30 km atau lebih ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau tulis lah, pokoknya jauh nih. Ya, nah di sini ini kemudian lavanya itu tumbuhnya di sini dia. Ini jadi stratovolcano. Nah, ini jadi gunung api yang besar. Ini Semilir. Ya, terus Semilir itu meletus kan? Meletus dia. Ya, lalu dia menumpang di sini. Kuncinya Anda harus ada kata jauh di sini. Sebab kalau terlalu dekat nanti Anda nggak punya apa-apa. Ya. Itu. Oke. Jadi ini, ya. Ini lava bantalnya, ini gunung api Semilirnya. Lalu kita di mana sekarang? Kita sekarang di sini. Nah, itu. Ya kan? Ya, oke. Jadi sekarang kita kasih kesempatan berapa menit? 5 menit, 10 menit untuk explore sendiri-sendiri. Oke. Tebing Breksi ada di sini misalnya. Tebing Breksi, miringnya juga begitu. Maka Anda bisa bayangkan ini. Tebalnya bisa tambah berapa ya? Nah ini
diukur, ya ini saya eksagerasi aja, ini tebalnya lebih dari 300 meter. Si gunung api Semilir itu produknya. Berarti gunung api Semilir dia dengan jarak misalnya dari lava bantal Berbah ke sini itu sekitar 5 km atau 7 ya, saya nggak tahu, 7 sampai 5 km. Kelihatannya gunung api Semilirnya tidak berada di sini juga deh. Betul nggak? Harus lebih jauh. Ya. Gitu. Ya. Berarti kita ada 2 gunung api. Pertama gunung api di bawah air, kedua gunung api eksplosif, ya. Sudah ada 2 gunung api. Nah, nanti di atasnya gunung api ini itu akan ada gunung api yang lain di atasnya gunung api ini, yaitu gunung api apa? Melanggra. Berarti ini ketiga. Berarti ini adalah fase yang merah tadi. Ini fase awal, fase puncaknya eksplosif, dan ini fase terakhir, fase membangun gunung api Melanggra. Oke, jadi nanti setelah dari tempat ini kita akan bergerak menuju ke Melanggra. Nah, ini bukti ya bahwa material-material Semilir itu, Anda lihat ada warna-warna putih di sini. Ya. Nah, itu yang disebut batu apungnya. Anda pegang deh, ini nggak berat, ini ringan ini. Ya, ini piroklastik berarti. Produk letusan. Dan di sana juga Anda lihat itu ada yang fragmen-fragmen, ada yang besar, ada yang kecil-kecil warna putih, dan ada yang bolong-bolong. Itu karena lunak, jadi dia lepas batu apungnya, ya. Dan berlapis karena memang mungkin ada yang diendapkan di lingkungan air waktu itu, ya. Seperti di tebing Breksi di bagian atas itu, Ibu Umiatun, dosen kita itu mengambil sampel di bagian yang tipis, itu ada fosilnya. Fosilnya fosil laut. Oke, saya kira itu ya penjelasan dari saya untuk lokasi 1 dan 2 sebetulnya. Kita berarti sudah punya 2 objek di sini, ya, gunung api bawah laut lava bantal dan gunung api eksplosif Semilir. Ya, berarti selanjutnya itu cerita tentang setelah ledakan. Ya, nanti yang akhir ya, kalau yang puncak Semilir. Ya, oke, saya kira kita bisa langsung ke kendaraan bus untuk melanjutkan perjalanan kita. Oke, persis sesuai dengan jadwal. Karena ini ada dataran Yogyakarta yang abu-abu itu, 3 itu adalah lava bantal. Coba lihat settingnya lava bantal. Itu sebetulnya dia merupakan jendela ya. Jendela di atasnya itu adalah lapisan abu-abu. Di daerah abu-abu loh. Abu-abu itu maksudnya daerah endapan gunung berapi ya. Berarti sebetulnya kalau tidak ada kali opak, lava bantal itu tertutup ya. Berarti memang lava bantal itu di luar sistem atau di luar singkapan yang menyatu dari formasi Semilirnya. Berarti gunung api Semilir itu cenderung akan berada di sebelah baratnya atau timurnya. Gunung api Semilir, pusatnya maksud saya. Kesini tuh ke barat atau ke timur tuh? Timur. Iya kan? Jadi ke timurnya malah ya. Jadi karena kemudian dia ditutupi oleh yang biru, maka kita tidak bisa mengeksplor sepenuhnya formasi Semilir. Dan formasi Semilir itu sifatnya memang sudah hancur-hancuran ya. Dia itu yang terendapkan itu betul-betul produk dari erupsi yang sangat besar, sehingga materialnya itu seperti yang kita lihat di lava bantal Berbah tadi, ya. Berarti kalau sekarang kita berada di atas Semilir, ya. Semilir itu kan tadi di tingkat pertama ini, lava bantal paling bawah, kemudian naik ke atas itu Semilir. Kemudian kita sekarang berada di tempat yang paling tinggi kan? Berarti nggak ada Semilir di sini. Iya kan? Semilirnya sudah di bawah. Betul nggak? Ya. Berarti kita posisi stratigrafi kita itu berada di atas Semilir. Ya. Kalau tadi yang paling bawah itu adalah lava bantal itu mengawali munculnya merah di sini. Kemudian di tengahnya itu lalu meletus besar sebagai gunung api Semilir. Berarti kalau di atasnya Semilir itu sekarang kita berada di fase-fase akhir. Kalau Anda membayangkan sebuah morfologi atau keadaan
bentang alam waktu semilir itu diendapkan atau meletus, itu ada nggak contoh atau kemiripannya dengan sekarang? Kalau saya membayangkan seperti Gunung Krakatau ya, betul nggak? Gunung Krakatau itu kan di tengah laut, ya, dan dia meletus besar, betul nggak? Letusannya Krakatau itu tofnya itu sampai di Lampung. Jadi kalau Anda mau cari bekas letusan Krakatau, jangan cari di Gunung Krakatau di pusatnya itu, carilah bukti-bukti di tempat-tempat sekitarnya. Ada di Serang, ada di Lampung, tofnya Krakatau itu. Sejauh itu, berarti kalau semilir ya kita bisa membayangkan seperti ada radius yang cukup jauh ya. Nah, pusatnya Krakatau itu ketahuan karena memang gunungnya di tengah-tengah bekas Krakatau itu ada gunung api baru ya. Betul nggak? Apa namanya? Anak Krakatau. Betul. Nah, sekarang bayangkan anak Krakatau itu kakinya itu berdiri di mana? Iya, di dasar laut. Berdirinya kok. Kalau situasinya di laut, tapi berdiri, dia tumbuhnya itu loh. Dia di atas tubuh bekas endapan ibunya kan? Betul kan? Nah, kalau Kelanggiran ini di atas semilir, padahal semilir itu kan meletus besar. Semilir itu ibarat siapanya Krakatau. Kok neneknya, kita nggak sebut nenek ya, jangan sampai ke nenek ini, belum ini, kita nggak sampai ke situ. Jadi ibaratnya Krakatau, semilir yang meletus besar itu, yang kita tidak tahu pusatnya di mana, karena dia betul-betul sudah hancur, menghancurkan diri, dan tersisa produk-produknya, seperti Gunung Krakatau sendiri. Krakatau itu kan nggak ada itu gunungnya sekarang, tapi tiba-tiba nongol anak Krakatau kan, ya, berarti semilir itu mirip dengan anak atau ibu Krakatau? Ibu Krakatau. Ibu Krakataunya. Lalu si anak Krakatau tumbuh di atasnya. Itu kalau kita lihat hubungan semilir dengan Ngelanggeran, berarti Ngelanggeran itu lebih pas dinamakan siapa? Anak semilir. Itu ya, kalau kita lihat setting Krakatau, menganalogikan, memiripkan antara Krakatau dengan semilir dan Ngelanggeran. Dan anak Krakatau juga di fase-fase akhir kan, dia sekarang muncul sebagai gunung api baru. Berarti Ngelanggeran ini juga di fase-fase akhir dari semilir. Karena kemudian setelah formasi Ngelanggeran, kalau nanti kita bergerak ke selatan sana, bergerak ke sini, ke daerah biru, itu kita nggak ketemu lagi gunung api yang baru. Ya, berarti cerita gunung api yang merah ini, itu akhirnya ada di mana? Di sini, di anak semilir. Ya, nah, nanti bukti stratigrafinya kita lihat di Kalingalang. Betul nggak? Secara stratigrafi di Kalingalang itu, di atas bekas Ngelanggeran itu, dia bukan batuan gunung api lagi. Ya, kalau batuannya itu bukan batuan gunung api lagi, berarti dia masuk warna satuan berwarna apa di sini? Warna biru. Ya, tapi biru yang paling bawah. Nah, biru yang paling bawah berarti nanti bersifat langsung batu gamping terumbu atau dia peralihan dulu. Masih ada pengotoran batu pasir dari bekas-bekas gunung apinya. Peralihan. Ya, makanya disebut formasi Sambibitu. Karena formasi Sambibitu itu tidak langsung merupakan suatu batu gamping yang terumbu gitu, bukan. Tapi dia masih banyak mengandung material-material volkanik. Ya, tapi material volkaniknya bukan volkanik yang langsung, tetapi material volkanik yang kita sebut sebagai volkanik plastik. Ya, oke, kembali ke Ngelanggeran sekarang. Ngelanggeran itu kalau kita lihat produknya, jadi ini sekarang kita melihat gunung api, tapi bukan melihat gunung apinya ya, betul? Sakti ya orang geologi itu bisa mengatakan gunung api, tapi tidak harus berbentuk gunung apinya, betul nggak? Kita melihatnya melalui produknya. Kita lihat produknya, ya. Ini ada batuan atau fragmen-fragmen di dalam ukuran yang lebih halus. Berarti ini
batuan seperti batuan sedimen. Tapi ini seluruhnya terdiri dari material gunung api. Dan karena dia bentuknya runcing-runcing, makanya disebut breksi kan. Tapi karena breksinya itu berasal dari gunung api, maka disebut breksi volkanik. Nah, breksi volkanik itu kejadiannya bisa dia ditransport oleh aliran air masuk ke dalam sungai. Contohnya itu kalau kita memikirkan Merapi, ya, itu produk-produk lava yang turun ke sungai, lalu diangkut oleh sungai dan diendapkan, itu namanya breksi volkanik, tetapi karena di sungai disebut breksi laharik. Ya, betul ya? Tapi kalau dia dihembuskan langsung, jadi endapan awan panas, jadi ketika kita lihat contoh Merapi aja ya, ketika Merapi meletus, itu kan ada yang dilontarkan ke atas sebagai erupsi, letusan ya. Tapi ada juga yang didorong sejajar dengan lereng, disebut awan apa? Awan panas. Ya. Nah, awan panas itu luar biasa tenaganya dan kecepatannya. Dia bisa membawa material-material dan dia masih panas ya. Sehingga breksinya itu sama atau berbeda dengan breksi laharik? Beda ya. Breksi laharik kejadiannya dingin atau panas? Dingin, karena dia mengangkut material-material yang masuk ke sungai, betul nggak? Tapi kalau yang awan panas, namanya aja awan panas kok, ya, itu dihembuskan ketika Merapi itu meluncurkan awan panas yang sejajar dengan lerengnya. Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu sedang tertutup dom. Di atas Merapi itu ada dom, nah domnya itu bolong. Tidak menutup 100%, sehingga lewat lubang itulah kemudian terjadi hembusan. Ya, yang disebut awan panas. Nah, nanti lama-lama kalau tenaganya cukup besar, terus apa? Meledak. Ya, domnya hancur. Makanya sekarang Merapi itu letusan 2010 itu ada lubang yang mengarah ke kali apa? Kali Gendol. Ke arah Klaten itu ya, ke arah Tenggara itu, retakan ke sana. Nah, sepanjang itulah kalau Anda pengen cari breksi yang dihasilkan oleh awan panas, ya, itu banyak di Kali Gendol. Sampai berusia 2-3 bulan lebih digali masih panas, ya. Jadi memang cukup lama itu untuk suatu endapan awan panas itu menjadi dingin, ya. Nah, Anda bayangkan kalau sekarang begini, yang dilontarkan itu terlalu dekat barang yang panasnya. Jadi ketika si lava itu dilontarkan masih terlalu dekat dan dia mendarat ke dalam tubuh breksi ini, berarti ketika dia mendarat ketika masih panas, bagaimana? Kalau panas, kemudian mendinginnya sebagai bongkah ya, betul nggak? Nah, ketika mendingin, bongkah itu mengekspresikan apa? Waktu dia mendingin, ketika jatuh itu. Mendinginnya berupa apa? Pecah-pecah ya, betul nggak? Kalau sesuatu yang mendingin itu kan dia mengkerut, pecah. Jadilah ini. Ini yang disebut blok atau bom. Blok. Kalau dia masih panas, itu disebut bom. Kan lucu atau tidak masuk akal. Masa batuan ini pecah tetapi tidak pergi kemana-mana? Ya kan? Kalau dia pecah harusnya ini kan copot-copot. Tapi kok pecah tapi masih menyatu. Berarti pecahnya ketika dia masuk ke tubuh ini dalam keadaan dingin atau panas? Panas. Hah? Panas dingin. Saya ulangi lagi. Ini kan pecah-pecah nih. Ya kan? Kalau pecah-pecah terus dia masuk ke sini, harusnya nggak begini. Dia pecah-pecah, copot-copot pecah. Jadi kayak gini nih. Ada yang pecah-pecah ini, ya kan? Tapi untuk blok ini, ketika mendarat di tubuh batuan ini, itu masih dalam keadaan apa? Panas ya. Karena nanti dengan panas itu dia mengkerut kan. Lalu di dalamnya kalau mengkerut menciptakan apa? Pecah-pecah. Iya, ngerti? Oke, jadi ini itu indikasi bahwa barang ini tadinya dingin atau panas? Panas. Ini yang disebut bom.
Pecah. Jadi jatuhnya sebagai barang yang panas di sini, blok yang panas. Nah, blok yang panas itu, lava itu karena jatuh sebagai lava yang panas disebut bom. Ya, dan struktur dengan rekahan-rekahan yang masih ada di dalam blok ini bahkan ini ada lubang-lubangnya, ya. Ini kelihatan sekali bahwa ini adalah lava, ya. Betul ya? Lava. Jadi yang breksi yang banyak mengandung bom ini disebut aglomerat. Aglomerat. Berarti kalau kemudian kita masukkan ke stratovulkano, ya, berarti ini kan ada perselingan antara breksi yang dialirkan oleh erupsi, kemudian ada yang dialirkan oleh lavanya, kemudian ada yang jatuh dan sebagainya. Ini adalah tipikal stratovulkano, ya. Dan karena yang panas itu masih berada di sini, lontarannya menurut Anda jauh atau dekat? Relatif. Dekat, betul sekali. Ya. Sebab kalau jauh itu meletus besar dan kemudian dia jatuh sudah mendingin, ya. Betul. Tapi kalau dia masih panas, berarti dia ini dekat dengan pusatnya dulu. Jadi stratovulkan. Ya, jadi kalau Anda mapping nanti di daerah Ngelanggeran ini, Anda harus identifikasi mana yang aglomerat. Mungkin yang di belakang Anda itu, kalau dia tidak mengandung aglomerat, itu adalah lava yang terbreksikan. Ya, lava yang terbreksikan. Maksudnya lava yang terbreksikan begini, ketika lava turun dari lereng Merapi, lereng gunung api gitu, itu lava itu dia mendingin dulu, ya, mendingin, kemudian di ujungnya karena dia berada di posisi lereng, itu retak-retak dan dia lepas, akhirnya menjadi breksi seperti ini. Itu disebut breksi autoplastik. Auto itu berarti sendiri, ya, plastik itu berarti pecah. Jadi pecah dengan sendirinya. Breksi yang pecah dengan sendirinya itu ciri dari lava. Lava yang mengalir, ya, di bagian dari suatu katakanlah lereng dari gunung strato atau stratosvulkano. Berarti kalau kemudian kita lihat secara genetik dan secara deskriptif, kualitatif, berarti batuan-batuan yang dekat dengan kita ini, batuan yang berada di jauh dari pusat atau dekat dari pusat? Dekat dari pusat, ya. Pusatnya di mana, Pak? Kita harus berusaha cari lava yang betul-betul dominan dan kemudian mungkin ada bekas lehernya, ya. Kalau ada intrusinya, nah itu berarti kita mendekati pusat itu. Tapi kalau kita hanya lava breksi, berarti kita berada di bagian lereng. Atau yang kemarin fasies apa namanya? Kalau pusatnya itu fasies sentral, di lereng-lerengnya fasies apa? Proxima. Ya. Gitu, ya. Nanti lebih jauh lagi, breksinya makin sedikit, ya, berubah menjadi yang lebih halus. Ya, bahkan mungkin ada pasirnya, ya. Itu kita sebut nanti fasiesnya adalah fasies distal, ya, itu. Itu cerita tentang Gunung Api Ngelanggeran. Ya, bahwa Gunung Api Ngelanggeran itu bukan lebih tepat, ya. Kalau saya lebih suka menamakannya karena hubungannya dengan Semilir, dan Semilir itu sudah hancur, itu sebagai gunung anak Semilir. Mirip seperti anak Krakatau. Semilirnya sendiri itu mirip Krakatau. Jadi Ngelanggeran tadi, posisi stratigrafinya itu berada di bawah batuan ini. Ya, oke. Jadi kalau kita kembali lihat peta ini, ya, tadi nomor berapa ini? Nomor, let's see, Ngelanggeran itu nomor berapa? Nomor 9. Ini, ya. Jadi Ngelanggeran itu di sini, ya. Kemudian kita ke selatan, maka kemudian kita sampailah di nomor nomor 13.
13 itu di sini, ya, di selatannya Ngelanggeran, ya. Oke, dan dia sudah menyentuh warna biru, berarti warna biru di sini, ya. Berarti ini batas antara warna merah dengan warna biru. Ditunjukkan dengan apa? Ciri-ciri litologi yang merupakan batas antara warna merah dengan warna biru. Berarti kita sudah memiliki batuan yang berasosiasi dengan warna biru, yaitu di laut. Endapan-endapan laut dicirikan oleh munculnya komposisi karbonatan, ya, gampingan. Jadi ini kalau Anda bawa HCl itu ngejos ini. Bisa. Ngejos ini. Ya, bereaksi. Ya, berarti dia ada. Coba dites. Aduh, ngeri banget ini, dikira nanti sanitizer ya. Coba Mas, sini. Ini salah satu bagian dari ini. Nah itu ya, ngejos ya. Nah itu ya, bereaksi ya. Berarti si material pasiran ini mengandung karbonatan ya. Berarti dia sudah menunjukkan tanda-tanda suasana laut ya. Kemudian gunung apinya mana? Bekas-bekas gunung api ya, ada di belakang Anda sana itu. Kita agak mundur sedikit kali ya. Coba mundur sedikit. Ya. Sudah tererosi dan kemudian masuk menjadi bagian dari formasi yang baru. Ya. Breksi yang tadi saya bilang, ini bukan breksi yang dihasilkan langsung dari gunung berapi, tapi breksi yang materialnya itu macam-macam. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, bahkan ada yang koralnya terlihat. Coba ada yang menginjak koral enggak? Ada yang menginjak koral enggak? Ini, ini ada. Ini dia. Apa sih enggak minggir? Ini berlubang-lubang, betul enggak? Ya kan? Ini karang toh? Berarti materialnya itu ada pecahan koral. Berarti Anda membayangkan di tubuh gunung api Ngelanggeran itu, berarti gunung api Ngelanggeran di laut atau di darat? Nah, di laut. Di pinggirnya itu ada tumbuh koral kecil-kecil. Nah, waktu gunung api itu tidak aktif lagi, maka dia tererosi, termasuk koral yang tumbuh di tubuhnya itu ikut masuk ke dalam breksi ini. Sehingga si koral ini menunjukkan umur siapa ini? Umur Ngelanggeran. Betul. Ya, umurnya Ngelanggeran ini. Ya. Dan itu juga membuktikan bahwa Ngelanggeran itu bagian tertentu dari tubuhnya itu berada di laut. Analoginya, kemiripannya dengan sekarang dengan mana? Kalau di Indonesia ada nggak bagian di Indonesia yang merupakan gunung api tapi dia tubuhnya ada di laut? Pulau Lombok ya, betul nggak? Pulau-pulau di Indonesia Timur itu loh, Pulau Lombok, Pulau Bali itu terlalu besar. Pulau Lombok kecil. Atau pulau-pulau gunung api di Nusa Tenggara itu kakinya kan di laut. Nah, kakinya yang di laut itu ditumbuhi terumbu, tapi dia tumbuh di atasnya bisa di darat. Ya, nah Ngelanggeran itu kelihatannya mirip seperti itu. Ya, jadi ketika Ngelanggeran itu tererosi, sudah tidak aktif sebagai gunung api, maka erosinya itu akan masuk ke pantai, ke bagian lautnya. Nah, di bagian pantainya itu kemudian ada pasir, ada endapan-endapan karbonat, ya. Bahkan karena dia sudah tidak diganggu oleh gunung berapi, suasananya tenang atau masih ramai? Sudah tenang ya. Nah, di dalam pantai-pantai yang pasirnya tenang itu banyak binatang-binatang yang bermain di dalam pasir itu. Nah, di dalam pasir pantai itu dengan banyaknya binatang-binatang itu, maka si binatang itu berumah di situ. Bekas rumahnya itu terlihat di sini, tercetak di batuan ini, yang kita sebut sebagai bioturbasi. Nah, itu di belakang Anda lagi kelihatan. Jadi kita mundur terus. Kalau Anda mau lihat rumahnya binatang-binatang yang ada di pasir, bekas
daerah gunung api yang tidak aktif. Cetak sebagai bentuk-bentuk cacing atau bentuk seperti ini ya. Jadi ini bukan binatangnya ya, tapi ini jejaknya, sehingga disebut fosil jejak, trace fosil atau bioturbasi ya, trace fosil atau bioturbasi dari lingkungan. Kalau dia pasir, menurut Anda itu high energy atau low energy? Lempung itu low energy atau high energy? Kalau Anda ketemu batuan daerah dengan dominan batu lempung, itu berarti ketika ada pengendapan lempung itu high energy atau low energy? Low energy. Karena supaya lempung itu mengendap, dia harus tenang, suspensi kan. Tapi kalau dia high energy, maka batu pasir yang terangkut masih sempat mengendap. Ya, berarti ini di lingkungan yang ya dekat pantai, laut dangkal. Berarti cocok dengan interpretasi kita dari pagi bahwa gunung api Lampa Bantal Berbah, gunung api Semilir, dan gunung api Ngelanggeran itu dia berada di lingkungan apa? Berada di lingkungan laut. Beda sama sekali dengan gunung api yang modern sekarang. Kalau gunung api yang sekarang sejak lahir sampai sekarang dia berada di daratan, ya, gitu. Kalau yang dulu, yang di selatan Jawa, sehingga di atasnya banyak ditumbuhi batu gamping, dan sekarang jadi geopark Gunung Sewu. Di bawah geopark Gunung Sewu itu batuannya ini, batuannya Ngelanggeran. Jadi kalau Yogyakarta nanti mau jadi geopark, menurut Anda temanya yang paling tepat apa? Laut. Tema gunung api atau tema lautan? Iya, temanya gunung api bawah laut. Jadi tidak sama dengan tema geoparknya Gunung Sewu ya. Kalau geopark Gunung Sewu temanya kars, dunia kars, ya. Karena di Gunung Sewu itu Anda banyak menjumpai fenomena kars baik yang endo maupun yang ekso. Yang endo itu ada gua, yang ekso itu misalnya ada mata air yang kemudian berubah menjadi sungai bawah tanah gitu ya. Itu banyak di Wonosari. Berarti worth it nggak Jogja dijadikan geopark? Dengan bisa ya, bisa belajar untuk perkembangan gunung berapi ya. Sampai ke titik ini, batasnya geopark Jogja dengan geopark Gunung Sewu mungkin di sini ya. Kalau kamu cerita tentang gunung berapi yang tadi pagi, itu masuk geopark apa? Geopark Jogja, ya kan? Tapi kalau mau cerita mulai ada batu gamping, karena gunung berapinya mati atau masih hidup? Kalau batu gampingnya sudah banyak, mati. Karena antara pertumbuhan terumbu dengan gunung api itu seperti tidak mau bersahabat. Kalau gunung apinya masih aktif, berarti lautnya jernih atau keruh airnya? Keruh. Betul, keruh ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Karena kan kalau ada aktivitas lautnya kan menjadi keruh dan sebagainya. Dan itu si terumbu tidak mau tumbuh di situ. Karena terumbu itu sangat picky ya. Siapa di sini yang picky? Mau nggak maksudnya picky? Pilih-pilih. Ya, kalau ada yang terganggu sedikit dia nggak mau. Nah, terumbu itu picky. Sehingga kalau ada gangguan dari gunung berapi yang menghasilkan aktivitasnya, itu terumbu nggak tumbuh dengan maksimal. Akhirnya, sampai saat kapan kemudian terumbu itu bisa tumbuh besar-besaran? Temannya udah mati. Nah, pas ya sudah nggak aktif ya. Jadi tempat ini menurut Anda penting nggak toh? Penting sekali karena tempat ini itu menandai habisnya cerita gunung berapi purba dan mulai episode baru. Oh, modern belum. Kars dulu, betul nggak? Yang warna biru tadi loh. Iya. Mana tadi sejarahnya? Ini, ya. Jadi ini
batas akhir dari cerita gunung berapi kan di sini. Iya. Betul nggak? Ini di batas ini. Ini umurnya itu sekitar 2 sampai 16. Ya, jadi selama biru ini, ya, ini selama kira-kira 10 jutaan tahun, Kan bisa itu tumbuh sini besar-besaran di atas bekas gunung berapi. Ya, nah kemudian karena ini tadinya di laut, di bawah laut, kedalaman 50 meter, dan Australia terus menyeruduk Jawa kan, dia terangkat toh, kan jadi sempit ruangnya. Betul nggak? Kalau ruangnya sempit, maka subduksi yang menghasilkan gunung api itu di atasnya berkurang atau bertambah? Ya, tangan saya. Kalau dia menyeruduk terus, ini kan ruangnya bertambah sempit toh. Sementara sudut menghasilkan gunung apinya kan tetap. Gunung apinya jadi di mana? Di utara atau di selatan? Utara. Ini segitiga geometri biasa. Geometri biasa. Ketika Anda menekan ini naik ke atas, berarti ruang di atas gunung berapi itu kan menyempit, ya. Padahal sudut tunjaman itu untuk menghasilkan gunung api itu tetap 100 km. Berarti kalau dia tetap di atasnya menyempit, berarti munculnya akan di selatan atau di utaranya? Karena ini menyempit. Nah, atasnya menyempit, sudut bawahnya ini tetap. Jadi munculnya di utaranya. Makanya gunung api modern pindah ke utara. Sebab kalau tidak pindah, itu di pegunungan selatan itu gunung api terus. Dan kita tidak akan punya topografi, tidak punya biru ini. Ya. Gitu ya. Jadi sekarang tambah satu cerita bagaimana si gunung berapi yang sudah mati di wilayah atau di periode ini kemudian nanti muncul di utaranya. Karena si ini kan terangkat. Kalau terangkat itu tambah pendek atau tambah panjang? Tambah panjang naik. Tadinya panjang. Oh, jadi Kan pendek. Terangkat toh? Oh iya. Betul nggak? Betul. Berarti kalau ini tadi di bawah, berarti ini kan mekeret toh? Shortening toh? Iya. Nah kalau dia shortening, berarti jarak untuk subduksi itu harusnya muncul di sini, tapi karena ini memendek, munculnya jadi di mana? Di utara. Di utaranya. Iya. Iya, Pak. Oh. Jadi yang menyebabkan pindahnya itu adalah karena si batu gamping yang menyusun di atasnya itu terangkat ya, memendek kan, shortening, sehingga si sudut gunung apinya tetap sebetulnya, tapi karena dia sudah pendek di atasnya, jadi pindah di utaranya. Oke, berarti ini sudah selesai nih cerita tentang sampai ke yang warna abu-abu, ya. Anda mau lihat bentuk yang biru nggak dari kejauhan? Mau? Oke, berarti nanti cerita yang biru itu cerita tentang bagaimana paleogeografi dari yang tadinya gunung berapi sampai ke warna biru. Oke, saya kira itu penjelasan di sini. Ya, persis ada. Oke, kita siap-siap. Ya, yang bentuknya itu tadinya bentuknya jadi segi banyak. Jadi makanya di sini banyak gunung-gunung disebut gunung apa? Gunung Sewu. Sebetulnya dia tadinya dataran seperti ini, lalu kemudian ada rekahan. Makanya dia permukaan ini sama tinggi atau beda tinggi ini? Sama tinggi. Sama tinggi kan? Iya. Nah itu, Anda lihat itu berarti. Maka ini yang disebut sebagai Gunung Sewu. Ya, ini fitur yang karakteristik di daerah sini, sehingga Gunung Sewu ini menjadi nama geopark. Ya, karena tebalnya si batu gamping ini lebih dari 200 meter, maka kalau Anda punya 200 meter, barang yang mudah larut, barang itu maksudnya batuan ya, batuan yang mudah larut, ya, maka di sini akan ada
muncul fenomena-fenomena gua, kemudian bisa kalau dia sampai batas yang paling bawah ini berarti batuan non karbonat ya, berarti batuan volkanik tadi toh. Nah nanti kalau dia sampai di sini, ini keluarlah dia sebagai air sungai bawah tanah. Lalu keluarlah di pantai di selatan sana ya. Nah ini lautnya, ini keluar sebagai mata air yang besar. Di pegunungan selatan, mata air yang besar ini ada di Pantai Baron. Jadi daerah Wonosari itu sebetulnya di bawahnya banyak air atau sedikit air? Banyak air. Banyak air, tapi di atasnya kebalikannya ya. Karena kan daerahnya ini banyak rekahan nih. Ya, larut gitu. Akhirnya semua air yang jatuh di sini itu segera masuk ke pelarutannya itu, ke lubang-lubangnya atau ke rekahannya. Sehingga daerah Wonosari selalu kering di atasnya, betul nggak? Betul. Tapi di bawahnya sini, itu banyak air. Cuma masalahnya bagaimana mengangkat air yang ada di sini ke sini, itu tingginya lebih dari 100 meter. Berarti harus dipompa. Ya. Dan setelah dipompa juga diletakkan di mana juga harus ada sistem ya. Diletakkan di tempat yang lebih tinggi lagi supaya dia bisa mengalir ke kemana-mana. Ya. Itu. Jadi ini saya gambar mekanisme pembentukan apa ya? Ini saya gambar apa nih barusan? Struktur conical hill. Ya, perbukitan kerucut conical pada batuan kars, ya kan? Sehingga ini bisa menjadi dasar orang menamakan gunung apa tadi? Gunung Sewu. Jadi kamu sekarang harus bisa menjelaskan kenapa Gunung Kidul itu disebut Gunung Sewu. Berarti gunung di sini bukan gunung api ya? Gunung kayak gini nih ya, gunung kecil-kecil, tapi anehnya ketinggiannya gimana? Sama. Ya. Berarti ini udah cerita yang lain ini, ya. Di bawah sini kan batuan yang tadi pagi kita lihat. Berarti perubahan antara batuan yang tadi pagi kita lihat menjadi batu gamping itu udah cerita yang lain kan, episode yang lain kan, betul kan? Jadi ini sudah cerita yang lama ini, gunung api yang lama udah nggak ada ceritanya lagi. Baru nanti di atas batuan-batuan atau yang lebih muda dari batuan gamping ini muncullah gunung api yang baru di sebelah mananya, utaranya atau selatannya? Utaranya di sana ya, di Jogja. Dan akhirnya menghasilkan batuan yang tadi di gambar saya itu warna apa? Warna abu-abu tadi ya. Endapan muda Merapi, ya. Oke. Berarti sampai di sini itu ada gambar seperti ini. Bentar, Mas. Ini gambar ini punya siapa tadi? Siapa namanya kamu? Dwi. Oke. Ya saya bakal lupa lagi sih, cuma untuk supaya nggak kesannya nggak tahu namanya. Oke, ini dia ya gambarnya jadi. Betul nggak? Gambar ini adalah periode ketika sedang aktif gunung apinya. Dan gunung api itu di laut kan? Setuju ya? Karena kaki-kakinya Ngelanggeran tadi mengandung apa? Mengandung terumbu. Yang waktu dia kemudian tidak aktif kan tererosi nih. Jadi ini adalah periode siapa? Kok siapa emangnya orang? Periode apa? Periode Ngelanggeran. Langgerannya tidak aktif, dia menghasilkan pasir yang warna terang-terang ini. Berarti pasir ini diendapkan di sini ya. Ini periode apa? Barusan aja kita dari sana. Kalingalang atau periode formasi Sambi Pitu. Ya, yang menghasilkan apa tadi? Fitur yang unik tadi apa? Fosil, titik-titik fosil tadi. Bioturbasi. Nah di sini nih pada time ini pada time batas ini masih di laut. Karena kalau nggak di laut, kamu nggak bakal menghasilkan apa? Yang terakhir ini biru-biru ini apa? Biru-biru ini adalah periode tempat kamu berdiri ini, Batu Gamping, ya. Gitu. Lalu setelah ini laut ini kemudian bukan mengering ya lautnya,
tapi daratannya terangkat karena kemudian datang tekanan terus dari Australia. Jadi ini kemudian terangkat, maka berubah menjadi peta geologi yang tadi pagi kita lihat. Betul. Oke, nanti dulu. Ini ada rahasia nanti yang nanti udah saya kasih tahu lagi. Nah, ini ya. Betul nggak? Jadi yang terakhir biru tadi, sebetulnya warna yang biru tadi itu warna yang paling atas tadi. Ya. Ada terumbunya itu. Tapi ketika dia terangkat, lalu berubah menjadi gunung gitu. Jadi gambar saya terakhir tadi menjelaskan bagaimana pengangkatan itu ya menjadikan batu gamping yang biru ini termodifikasi ya. Betul nggak? Berubah kembali. Tadinya dia batuan gamping di bawah laut, ketika sampai di atas, dia mengalami pelarutan. Nggak tumbuh. Jadi bolong-bolong, jadi conical hill, jadi kars, jadi geopark Gunung Sewu, ya, gitu. Dan di bawahnya, yang coklat-coklat sampai Kulon Progo, ini jadi geopark Yogyakarta nanti, ya. Dan Yogyakarta sudah punya 20 situs, seperti yang tadi kita lewati tadi, ya. Ada yang di Jogja, ada yang sampai di mana tadi, Ngelanggeran, kemudian ke barat itu sampai ke Kulon Progo, ya. Ada Gua Kiskendo. Gua Kiskendo itu loh, batu biruan, biru-biru ini. Ini ketinggiannya 700 meter. Gua di ketinggian 700 meter, Gua Kiskendo ini. Gua yang tertinggi di Jogja. Itu kalau kamu masuk ke gua itu nggak panas, tapi dingin. Kayak ada AC-nya, karena dia tempatnya tinggi, 700 meter. Ya. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan periode dari merah ke atas ya. Betul nggak? Nah, sekarang kita akan melihat periode yang bawah ini. Periode yang ungu dan yang kuning. Jadi periode sebelum gunung api. Berarti nanti Anda tidak akan ketemu batuan gunung api lagi kan? Bukan lagi, belum. Betul nggak? Iya. Kalau lagi itu kan sudah. Tapi kalau belum, memang waktu itu gunung apinya belum ada. Belum ada. Ya kan? Iya. Ya. Ini. Jadi terakhir lokasi kita nanti melihat warna ungu dan warna kuning. Ya. Kalau ini umurnya 30-an juta tahun, warna yang kuning dengan ungu, ini 30 juta tahun yang berikutnya. Berarti hari ini nanti kita lorong waktunya 60 juta tahun. Jadi kita sudah menyusuri lorong waktunya itu 30 juta tahun yang atas, ya kan? Tapi 30 juta tahun yang bawah itu belum. Ya, setelah ini. Gitu. Oke? Saya kira itu deh cerita di sini, ya. Ada warnanya itu lengkap atau tidak? Lengkap ya, betul nggak? Ada ungu, ya kan? Ada merah, ada oranye, kuning, ya kan? Kemudian ada merah dan ada biru. Oranye ini diganti dengan gunung api modern lah, yang di sekitarnya sini. Jadi ini salah ini, ya. Yang salah cuma ini aja. Tapi warna-warna ini itu seperti warna yang sudah kita lewati ya. Tetapi ternyata di Bayat ada juga. Nah, berarti itu nanti tugas Anda untuk meneliti atau mengobservasi bagaimana warna-warna ini bisa ada di Bayat. Makanya Bayat itu dipakai sebagai kuliah apa? Kuliah lapangan, karena warnanya apa? Warnanya lengkap. Berarti geologinya lengkap. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah naik bus ke Ngelanggeran dan sebagainya. Kamu jalan di sekitar sini sudah ketemu ini cerita semua. Itu istimewanya Bayat, ya, gitu. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya mengamati atau memanfaatkan informasi yang mana tadi, yang 30 juta tahun ke bawah, ya, yang lebih tua. Oke. Sekarang peta ini kita di mana? Ya, ini peta Bayat. Bayat itu disebut Perbukitan Jiwo namanya. Kenapa disebut Perbukitan Jiwo, Pak? Ya sudahlah, terima aja.
ya. Tapi secara administrasi namanya bayar. Tapi menurut peneliti-peneliti terdahulu, ada sebuah paper itu disebut pegunungan atau perbukitan Jiwo Hill. Nah, nama administrasi di sini juga gitu. Di sana itu Jiwo Kulon, di sini Jiwo Wetan atau Jiwo Hill, dua-duanya. Oke, nah ini dia. Jadi yang di sebelah arah sini berarti betul barat ya. Itu Jiwo Barat, yang di sini itu Jiwo Timur. Ya, kita sekarang berada di mana? Berada di Jiwo Timur. Jadi kita tadi melewati jalan yang merah ini. Kita berada dari mana? Dari arah sini. Ya, kita tadi di sini. Terus ke utara, belok kiri, terus masuk Bayat, kita jalan ini ya. Terus kemudian ada jalan raya tadi, kita ke utara. Dan kita sekarang berada persis di stop site 2 ini. Di stop site Bintang. Ya. Berarti di titik ini itu dekat sekali ada 3 warna ya. Warna ungu, warna merah, dan warna kuning. Yang ungu itu di belakang saya ini namanya Bukit Semangu. Ini yang disebut Bukit Cinta ini namanya Bukit Semangu. Nah, isi dari Bukit Semangu itu adalah batuan berwarna apa? Berwarna ungu. Berarti kalau Anda jalan ke atas dan melihat di bawahnya, itu batuan metamorf. Ya, dan Bukit Semangu itu terus ke bawah sana. Berarti nanti di sepanjang jalan kita di situ itu kita akan menemui batuan metamorf. Ya. Kemudian di sebelah selatan sana ya, utara sana. Betul nggak? Coba lihat kompasnya, cek. Kayaknya betul ya. Kan matahari sebelah kiri, barat berarti kan? Betul nggak? Berarti sana, selatan, sana, utara, iya kan? Oke, jadi ke selatan sana itu warna merah. Jadi gunung yang memanjang di belakang Anda itu warna merah. Itu batuan beku intrusi, namanya Gunung Pendul. Batuan intrusi itu menerobos ungu. Berarti kalau ini terobosan, tidak ada lava, berarti kalau dalam sebuah gunung api, jangan-jangan dia dulu pusat apa? Pusat magmanya. Betul sekali. Ya. Gitu. Gunung Pendul. Batuannya terdiri dari Van Bemmelen menyebutnya sebagai diorit. Tetapi dari penelitian dosen UPN pada tahun 1990-an itu diambil sampelnya di saya, itu ternyata bukan diorit tetapi gabbro. Ya. Gabbro. Ya, jadi pendul itu gabbro, ya. Menerobos batuan ungu yang tua dan menerobos batuan yang kuning. Berarti dari 3 warna ini urutannya betul ya. Yang paling tua ungu, kemudian di atas yang ungu itu ada yang kuning, lalu kemudian di terobos. Yang merah itu adalah yang old andesite formation. Yang tadi pagi kita lihat sebagai gunung api itu. Ada 3 gunung api kan? Gunung api lava Bantal Berba, gunung api Semilir, dan gunung api Langgra. Atau lava Bantal Berba, Semilir, dan anak Semilir. Tapi nanti saya dipotong sama orang Langran nanti kalau bilang anak Semilir ya. Seenaknya aja ini Pak Pras. Ya, tapi secara cerita itu kita bisa menganalogikan seperti anak Semilir. Oke? Berarti kita nanti akan melihat apa itu isi dari batuan metamorf, kemudian bagaimana warna yang kuning, yang merah gimana Pak? Tidak bisa kita lihat dengan jelas karena di sini sudah sangat lapuk. Jadi Anda kalau mau lihat itu Anda harus naik ke Gunung Pendul. Waktunya nggak cukup. Jadi kita lihat yang warna ungu dan warna apa? Warna kuning saja. Nah, hubungannya seperti apa nanti ungu dengan kuning? Ya, jadi kita sekarang berada di sini ya. Besok Anda kalau ke lapangan Bayat, Anda harus mapping dua-duanya. Ya, Jiwo Barat dan Jiwo Timur. Ya analisa struktur, ya observasi, ya, kemudian measuring section, ya dan sebagainya itu nanti di KL sini, ya.
Oke, saya kira itu. Kita sekarang lihat singkapan batuan metamorf di balik Bukit Semangu ini, ya, atau Bukit Semangu. Anda lihat ini ada potongan tebing, termasuk baru ya sebetulnya, tapi ya sudah agak lama sih, sehingga dia sudah mulai ditumbuhi oleh warna-warna hitam ini karena terjadi proses jamur atau apa ya, sehingga singkapannya tidak terlihat bagus. Tapi di kupasan-kupasan yang di atas itu Anda masih melihat ada bentuk-bentuk yang melembar-melembar ya. Itu ciri dari batuan metamorf. Struktur yang melembar itu disebut foliasi. Dari kata folie, folie itu daun. Jadi itu seperti lembaran-lembaran daun gitu ya, foliasi. Nah, foliasi itu bukan seperti perlapisan batuan sedimen. Ada batu pasir, batu yang lebih halus, lempung, batu pasir lagi, bukan seperti itu. Tapi kalau foliasi itu ya semuanya yang menyusun foliasi itu mineral putih. Ya. Berarti proses pembentukan batuan metamorf sehingga tersusun mineral-mineral yang memipih tersebut itu membutuhkan sebuah kondisi yang spesifik. Kondisinya yang memungkinkan mineral itu berjajar dan terbentuk pada saat yang bersamaan. Berarti dia membutuhkan apa? P dan T yang rendah atau yang tinggi? Yang tinggi, ya. Jadi kalau Anda membayangkan batuan ini batuan ini terbentuk sebelum dia naik ke atas seperti ini. Dulu itu dia terbentuk asalnya di bawah sana. Kira-kira sedalam, kalau diagram yang saya bawa, Mas gambarnya sini Mas. Lihat Mas. Itu diagram batuan metamorf dari jenis Greenschist Sparsies. Itu dia kedalamannya sekitar mudah-mudahan nggak terlewat saya bawa ya. Nah ini dia. Oke. Ini ya. Jadi kalau batuan Philip ini masih segar, dia warnanya hitam. Warnanya hitam. Abu-abu kehitaman ini ya. Kemudian di antara foliasi-foliasinya itu ada urat-urat kuarsa. Urat-urat kuarsa juga ada ini. Ini dia kecil, ya kan? Anda lihat ini urat kuarsa ini. Ya. Terus ada lagi di sana itu ya. Ah ini dia. Ini urat kuarsa. Oh ini betul nggak? Ini dia. Ya. Ini. Oke. Ya ini dia urat kuarsanya. Ya. Jadi urat kuarsa ini bisa berada di mana-mana di dalam foliasinya. Nah, kenapa bisa muncul urat kuarsa? Karena pada saat ini tertekan, mengalami proses temperatur dan pressure yang tinggi, itu airnya air batuan, ini kan tadinya batuan yang bukan metamorf sebelumnya, bisa batuan sedimen, katakan begitu ya. Nah, batuan sedimen yang mengalami pemampatan itu, dia ada airnya. Nah, air itu kemudian mencoba lepas atau lari dari proses tekanan sambil membawa mineral yang gampang larut. Nah, mineral yang gampang larut itu kuarsa. Jadi ibaratnya batuan itu seperti berkeringat. Kamu kalau berkeringat mengeluarkan warna putih, betul? Di tangan kita kalau lari itu kaki atau tangan kita itu ada warna putih-putihnya karena itu adalah garamnya kan keluar. Nah itu batuan metamorf juga bisa dibayangkan seperti itu. Dia seperti sweating gitu, berkeringat. Nah keringatnya itu menumpuk di tempat-tempat tertentu, terbentuk sebagai urat apa? Urat kuarsa. Ya, gitu. Jadi di kedalaman berapa? Ini kedalamannya sekitar berapa ini? 10 km. Di sini dia. Lalu pertanyaannya bagaimana kemudian dia bisa muncul? Karena dari kedalaman 10 km, karena ini ditekan terus pada saat proses beradunya dua buah lempeng, ya menekan terus, dia terbentuk di bawah. Di bawah dia tidak bisa diajak ke bawah karena kontinen itu bijinya berat atau ringan? Berat kontinen.
Kalau lempeng oceanik berat, makanya dia menunjang, membentuk gunung api kan. Tapi kalau kontinen dengan kontinen, itu tidak ada yang mau masuk karena sama-sama ringan. Akibatnya yang sudah ada di bawah itu, kalau dia ditabrak terus, dia akan cari tempat dan kemudian dia akan naik ke atas. Jadi seperti apa namanya, flowing gitu ya. Jadi terangkat, terbentuk di bawah, kemudian dia ditekan terus dan akhirnya dia muncul di permukaan. Nah, daerah benturan antara dua kontinen ini disebut daerah batas lempeng, sutur. Dan kalau ini terjadi di Bayat sampai di Karangsambung, maka peta Bayat dan Karangsambung itu menyambung Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini dia. Jadi ini Bayat dan ini Karangsambung. Jadi dulu Jawa Barat itu bergandengan atau bagian dari Sundaland, dan kemudian datanglah si East Java dan West Sulawesi itu menubruk atau membentur Jawa Barat. Benturan itulah yang menyebabkan adanya batuan metamorf di sini. Ini ya. Ini Bayat, ini Karangsambung. Besok nanti juga akan ke Karangsambung. Ya, batuan metamorfnya beda. Ya, karena akan ada proses subduksi kalau di Karangsambung. Ya, kalau di Bayat subduksinya tidak jelas. Ya, karena dia bagian dari kontinen. Oke. Jadi inilah gambaran pada saat Bayat itu merupakan daerah pertemuan antara lempeng Jawa Timur dan lempeng Jawa Barat. Bertemunya di mana? Di Kebumen sampai di Bayat. Berarti wilayah Kebumen sampai Bayat itu betul-betul daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Ya, betul itu. Makanya daerah ini namanya Karangsambung. Karang itu nggak artinya? Karang itu artinya batu. Sambung itu nyambung. Jadi jangan-jangan pemberi nama Karangsambung itu geologis ya. Jadi dia seperti tahu kalau ini tuh sambungan. Sambungan batas lempeng. Ya. Oke. Jadi inilah kira-kira perkembangan atau proses terjadinya batuan metamorf di Bayat. Oke. Nah, kemudian kalau ini terangkat, ini akan mengalami erosi. Jadi batas antara yang kuning, mana tadi Mas? Ini. Oke, ini. Batas antara yang ungu dengan yang kuning, ini antara 60 sampai 40. Jadi ini batas ini, itu ada gap 20 juta tahun. Jadi Jawa itu pernah jadi daratan, gandeng dengan Sundaland selama 20 tahun, 20 juta tahun jadi daratan. Ya, ini umur ini kan 36 sampai 60. Yang ini adalah 60. Berarti batas ini itu 60 sampai 36. Jadi sekitar 15 sampai 20 juta tahun ini. Jadi dia terangkat pelan-pelan terus menjadi daratan, dan kemudian daratan itu tererosi membentuk batuan yang kuning. Itu membutuhkan waktu 20 juta tahun. Ya. Nah, material yang kuning ini berasal dari yang ungu. Memangnya ada material-material yang bisa menjadi kuning? Ada, karena Anda punya kuarsa kan? Ya. Itulah. Nah, kuarsa itu kalau dikumpulkan banyak, terkumpul dalam sebuah proses erosi daratan tadi, itu akan masuk ke sungai. Dan sungai itu mentransport masuk ke cabang-cabangnya, kita punya batu pasir. Nah, batu pasir itu nanti kita lihat. Bahkan di tempat tertentu di Jawa Barat ini, itu ada konglomerat. Konglomerat tahu ya? Batuan sedimen yang fragmennya itu bulat-bulat, dan di situ fragmen yang bulat-bulat itu berwarna putih, terdiri dari kuarsa ini. Ya, kan sulit menjelaskan kalau konglomerat yang putih-putih itu kuarsanya kita pikirkan dari tempat yang nggak tahu kita. Wong di sini ada kuarsa. Ya, berarti penyumbang konglomerat kuarsa itu
adalah dari gambar yang tadi, Mas. Yang gambar ada, nah ini. Jadi penyumbang konglomerat itu, yang bulat-bulat kuarsa itu, ini penyumbangnya atau sumber source materialnya. Ini yang membentuk konglomerat. Kalau konglomerat lebih halus lagi butirannya, itu jadi batu apa? Pasir. Batu pasir. Makanya batu pasir nanti yang kita lihat itu batu pasir kuarsa. Ya. Berarti warna yang kuning tadi itu sumber materialnya jelas dari batuan ini ya, atau warna ungu ini. Karena dulu di daratan. Jadi Pulau Jawa itu mengalami daratan sebelum jadi daratan sekarang itu berapa juta tahun yang lalu? Iya, 60 juta tahun yang lalu. Yaitu ketika terjadi tabrakan itu. Terjadilah daratan. Tapi sejak 60 juta tahun dan kemudian ada pengendapan warna kuning, ini Pulau Jawa sudah berubah menjadi apa? Menjadi laut dangkal. Untuk seterusnya, betul nggak? Nggak akan darat lagi. Sebab gunung api di atasnya ini kamu tumbuh di mana? Di laut kan? Laut. Iya. Berarti dari darat ke darat, itu Jawa itu membutuhkan waktu 60 juta tahun. Dari darat asal itu 60 juta tahun di sini. Kemudian dia mulai tenggelam di kuning ini. Betul nggak? Kuning ini kan membutuhkan air. Membutuhkan lingkungan laut dangkal. Kan ada gamping memulit nanti. Ya, berarti di warna kuning ini lingkungannya adalah laut dangkal. Kemudian gunung apinya ada lava bantal pertama kali keluar. Lava bantal keluarnya di air atau di darat? Air. Berarti waktu itu masih laut kan? Iya. Terus sampai ke atas gimana? Sudah darat atau masih air terus? Masih air terus, betul nggak? Sampai nanti kira-kira 2 juta tahun yang lalu, Jawa itu baru darat kembali. Ya, berarti Pulau Jawa itu jangan main-main. Pulau itu berpengalaman di bawah laut itu. Iya. Walaupun sekarang itu di darat sebagai Pulau Jawa, tapi pengalaman hidup Pulau Jawa kalau dia nulis CV itu lebih banyak di laut dia. CV-nya itu. Kurikulum vitae Pulau Jawa itu lebih banyak di laut. Sejak 60 juta, ya, begitu dia mulai mengendapkan warna kuning, itu dia mulai konglomerat itu kan berarti dia di sungai kan. Oh, berarti dia mulai laut dangkal. Terus nanti makin dalam atau makin dangkal. Kalau kemudian di atasnya ada batu pasir, ada batu gamping. Dangkal. Pikir dulu. Makin dalam. Konglomerat dangkal, sungai kan. Terus di atasnya itu batu pasir, di atasnya ada gamping memulit, ada serpih di atasnya. Makin dalam atau makin dangkal? Dalam. Ya kan? Berarti ketika lava bantal itu datang keluar, itu settingnya sudah apa? Sudah laut yang penuh ya, betul? Sudah laut di Jawa ini. Atau bayangkan aja seperti kepulauan Nusa Tenggara Timur itu, gunung itu muncul di laut. Baru kemudian dia darat ketika batu gampingnya mulai terangkat, betul nggak? Wonosari mulai terlihat sebagai daratan atau mengalami kompresi, terangkat menjadi lebih pendek, maka penunjamannya sudut menjadi gunung apinya berada tetap di selatan atau di utaranya? Kenapa kok di utaranya? Karena di atasnya menjadi lebih pendek. Nah, segitiga dia salah. Geometri, betul nggak? Iya. Kan segitiganya berubah. Yang berubah sudut yang mana? Yang horizontal kan? Sisi yang horizontal yang berubah. Kalau sisi yang horizontal berubah, maka sudut yang menunjam itu letaknya lebih di utara. Ya kan? Kita ketemu warna abu-abu ini ya. Saya sekarang ini buta warna saya. Harusnya abu-abu ini saya gambar, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah ada penjelasannya kok ini, ya. Nah, yang orangnya di sini ini adalah bagian dari Kebo Buta, Semilir dan Langgar tadi. Artinya ini adalah gunung api yang 3 tadi. Itu di sini. Ya, jadi kalau Anda kuliah lapangan di sini,
itu ya lengkap cerita tentang Jawa. Ada di daerah yang luasnya hanya mana ya skalanya. Wah, nggak beres nih yang buat peta ini. Oh, ini 1 kilometer. Ini Karpak ini 1 kilometer. Berarti berapa kilometer nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4,